Assalamualaikum. Ada yang bisa saya bantu? Ibu, saya kesini ingin mendaftarkan anak saya yang kebetulan baru berusia 0 tahun untuk mengikuti asuransi pendidikan. Apakah ada produk asuransi yang bagus untuk anak saya? Oh, seperti itu, Bu. Jadi kebetulan di sini kami memiliki produk asuransi pendidikan yang cukup bagus untuk anak Ibu. Ini contohnya, mungkin bisa Ibu lihat dulu. Ibu boleh tolong menjelaskan yang ada di lembar polis ini? Bu, di sini saya akan saya jelaskan ya. Di sini contoh polis dengan masa pembayaran kontribusi itu selama 18 tahun. Dan di sini cara pembayaran kontribusinya dia melakukan dengan cara bulanan. Dan di sini ada list bagi hasil investasi dana investasi peserta. Di sini tabungan pesertanya sebesar 80%, pengelola asuransinya sebesar 20%, dan hasil investasinya sebesar 6% per tahun. Selanjutnya di sini ada total kontribusi bulanan. Yang di sini contohnya bayar kontribusi bulanan itu sebesar 300.000 per bulan. Itu dari kontribusi dasar bulanan ditambah dengan kontribusi tambahan reguler bulanan. Selanjutnya di sini juga ada dana tabaru. Di sini dana tabarunya sebesar 0,49 per mil atau per 1000. Di sini di kolom pertama ada tahapan dari awal periode hingga akhir periode, yaitu 18 tahun. Di kolom kedua ini ada usia anak dari 0 tahun hingga 18 tahun. Selanjutnya di kolom ketiga itu ada jumlah kontribusi yang terkumpul, itu sebesar 3.600.000 per tahun. Itu dari dana bulanan yang setiap bulan dibayar 300.000 dikali 12 bulan hingga total itu sebesar 3.600.000 per tahun. Selanjutnya di kolom keempat itu ada juga tabaru yang terkumpul. Di sini di tahun pertama itu dana yang terkumpul ada 227.027 rupiah. Dana tersebut merupakan dana dari jumlah kontribusi yang terkumpul dikali dengan tabaru yang ada di sini 0,49 per mil. Selanjutnya di kolom kelima itu ada tahapan. Di dalam tahapan itu ada jenjang, jatuh tempo, dan manfaat. Nah, di sini jenjang pendidikan untuk anak Ibu dari TK, SD, SMP, SMA hingga ke perguruan tinggi. Nah, di sini manfaat yang akan Ibu dapat ketika anak Ibu masuk pendidikan TK, Ibu bisa mencairkan klaim sebesar 3.861.000. Ketika SD, Ibu bisa mengklaim 3.861.000, SMP 7.722.000, SMA sebesar 11.583.000, dan ketika masuk perguruan tinggi negeri, Ibu bisa mengklaim dana sebesar 38.610.000. Jadi total secara keseluruhan anak Ibu akan mendapatkan manfaat pendidikan sebesar 65.637.000 rupiah. Selain anak Ibu mendapatkan manfaat tersebut, Ibu juga di akhir periode akan mendapatkan akumulasi dana investasi peserta sebesar 7.512.397. Di sini ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang tahap-tahap selanjutnya. Terus jika kalau TK dan SD saya tidak mengklaim, apakah dananya hangus atau tidak? Baik Bu, jadi begini, jika semisal Ibu tidak mengklaim manfaat tersebut ketika TK sampai SD, Ibu tidak perlu khawatir, itu tidak akan hangus dananya. Dan semisal Ibu akan mengambil manfaat tersebut ketika SMP, Ibu bisa mendapatkan manfaat sebesar 7.722.000 ditambah dengan manfaat ketika TK
dan ditambah juga manfaat ketika SD. Atau ibu juga bisa mengklaim dananya tersebut ketika akhir periode, yaitu ibu bisa mengklaim dana sebesar Rp65.637.000. Itu Bu. Terus bagaimana jika saya terkena musibah seperti meninggal dunia, apakah anak saya tetap mendapatkan manfaat tahapan pendidikan atau tidak? Ibu, di sini saya jelaskan ya. Ibu tidak perlu khawatir jika semisal ibu meninggal dunia di awal tahun pertama, anak ibu akan tetap mendapatkan pendidikan hingga masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan selain itu, keluarga pun akan mendapatkan manfaat asuransi meninggal dunia sebesar Rp40.285.126. Itu misal jika ibu meninggal di tahun pertama, ibu akan mendapatkan dana sebesar tersebut. Dana tersebut merupakan dana santunan. Dana santunan juga ditambah dengan akumulasi BIP dan juga bagi hasil tahun berjalan. Jadi bagaimana Bu? Mungkin jika ibu tertarik terhadap asuransi yang telah saya jelaskan tadi, karena jika ibu mengikuti asuransi tersebut, ibu akan mendapatkan banyak manfaat sekali. Dan bagaimana, apakah ibu tertarik? Saya akan mempertimbangkan terlebih dahulu. Jika saya berminat, apakah ada kontak yang bisa saya hubungi? Oh, ada Bu, sebentar ya. Jadi ini Bu, ibu bisa menghubungi nomor yang ada di kartu ini jika ibu berminat. Baik Bu, terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Selamat siang Ibu. Ya. Waalaikumsalam. Silakan Bu, Pak. Ini ada yang bisa saya bantu Pak? Kedatangan saya ke sini ingin mendaftarkan anak saya yang kebetulan baru berusia 0 tahun untuk mengikuti asuransi pendidikan. Nah, apakah ada produk yang bagus untuk anak saya untuk mengikuti asuransi pendidikan? Pak, kebetulan perusahaan kami mempunyai produk asuransi pendidikan yang mungkin cocok untuk Bapak. Bapak bisa lihat lebih dahulu contoh polis dari perusahaan kami. Bu, apakah ibu bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan sebelah atas ini? Baik Pak, untuk polis di sini dengan masa asuransi 18 tahun, masa pembayaran kontribusi 18 tahun, dan cara pembayaran kontribusi per bulan. Dengan asumsi nisbah bagi hasil investasi dana investasi peserta meliputi tabungan peserta sebesar 80%, mengelola asuransi 20%, dan hasil investasi 6% per tahun. Dengan kontribusi, ada kontribusi dasar bulanan sebesar Rp200.000, kontribusi tambahan reguler bulanan Rp100.000, dan total kontribusi bulanan sebesar Rp300.000 dengan tabaru sebesar 0,49 per mil atau per 1000. Di sini di kolom pertama itu ada masa periode pertama hingga terakhir yaitu 18 tahun, dan selanjutnya itu ada usia anak atau penerima hibah dari usia 0 tahun hingga usia 18 tahun. Di kolom ketiga itu ada jumlah kontribusi yang terkumpul dari tahun pertama hingga tahun ke-18. Di sini di tahun pertama itu berjumlah Rp3.600.000 karena Rp3.600.000 ini diambil dari total kontribusi bulanan yaitu sebesar Rp300.000. Jadi total yang terkumpul itu per tahunnya itu sebesar Rp3.600.000. Itu di kolom keempat ada jumlah tabaru terkumpul. Jadi di tahun pertama itu terkumpul sebesar Rp227.027 yang dihasilkan dari Rp3.600.000 dikali dengan
minta baru sebesar 0,49 per mil atau per 1000. Jadi totalnya itu dapat 227.027 rupiah. Selanjutnya itu ada tahapan jenjang pendidikan, yaitu tempo dan manfaat tahapan. Jenjang pendidikan itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga masuk perguruan tinggi. Masuk ke jenjang TK, Bapak bisa mengklaim sebesar 3.861.000, dan ketika SD juga Bapak bisa mengklaim sebesar 3.861.000 rupiah. Begitupun ketika anak Bapak masuk SMP, Bapak bisa mengklaim sebesar 7.722.000 rupiah. Masuk SMP, Bapak bisa mengklaim sebesar 11.583.000 rupiah. Dan terakhir, ketika masuk perguruan tinggi, anak Bapak bisa mengklaim sebesar 38.610.000 rupiah. Jadi total manfaat tahapan sebesar 65.637.000 rupiah. Nah, terus bagaimana jika saya tidak mengklaim dana dari pas TK, SD, dan SMP? Apakah dana tersebut akan hangus? Dananya tidak akan hangus, Pak. Dana yang TK hingga SMP tadi Bapak bisa mencairkan pas anak Bapak masuk SMA, atau Bapak bisa mencairkan pada akhir periode. Bapak ingin mengambil di akhir periode saja, maka jumlah manfaat yang Bapak peroleh sebesar 65.637.000 rupiah. Misal ya, saya beda umur nih, di umur di tahun ke-7 misal. Nah, nasib anak saya gimana, dan apa pembayaran polis akan terus berlanjut atau gimana? Pak, anak Bapak tetap mendapatkan tahapan pendidikan yang tadi, dan untuk pembayaran polis itu terhenti, Pak, atau berakhir. Bapak mendapatkan tahapan jenjang pendidikan tadi, keluarga yang ditinggalkan pun mendapatkan santunan duka sebesar 52.811.430 rupiah. Dana tersebut dihasilkan dari santunan duka ditambah dengan akumulasi DIP dan jumlah bagi hasil tahun berjalan. Anak Bapak mendapatkan beasiswa sebesar 772.200 rupiah dari pihak asuransi. Tertarik untuk mengikuti asuransi pendidikan untuk anak Bapak, karena di sini Bapak akan banyak manfaat yang Bapak peroleh dari mengikuti asuransi pendidikan. Akan saya pikirkan kembali, dan apakah Ibu ada kontak untuk bisa saya hubungi kalau saya berminat untuk asuransi Ibu? Oh, ada, nanti ya Pak. Kontak saya, Bapak bisa menghubungi jika Bapak berminat. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya bantu. Jadi gini Pak, saya kesini ingin mendaftarkan anak saya yang baru menginjak usia 6 tahun untuk didaftarkan ke asuransi pendidikan agar pendidikan anak saya layak nanti ke depannya. Apakah Bapak ada rekomendasi tentang produk asuransi pendidikan yang bagus untuk anak saya? Oh, seperti itu. Nah, kebetulan sekali perusahaan kami mempunyai produk asuransi pendidikan. Nah, mungkin Ibu bisa lihat-lihat dulu. Bapak bisa tolong menjelaskan ini maksud dari lembar ini itu apa saja ya Pak? Di sini saya ingin menjelaskan. Nah, masa asuransi, misal ini yang ada tertera di tabel ini kan, masa asuransi ini 18 tahun. Misal Ibu pengen 18 tahun atau berapa tahun itu terserah Ibu.
Nah, dan masa pembayaran kontribusinya selama 18 tahun juga. Nah, dan cara pembayaran kontribusi yaitu per bulan. Di sini juga Bu ada asumsi, yaitu nisbah bagi hasil investasi dana investasi peserta, yang ada tabungan peserta sebesar 80% dan pengelola asuransi sebesar 20%, dan ada hasil investasi yaitu 6% per tahun. Di kontribusi ini Bu ada 3 tahapan, yaitu satu kontribusi dasar bulanan sebesar Rp200.000, dan yang kedua kontribusi tambahan reguler bulanan sebesar Rp100.000. Jadi total kontribusi Ibu bulanan sebesar Rp300.000. Ada tambahan yaitu sebesar 0,49 per mil atau per 1000. Pertama ini ada tahun periode, nah dari tahun pertama sampai tahun terakhir, dan di kolom kedua ada usia anak, dari usia anak itu mulai dari 0 tahun sampai ke 18 tahun. Ini contoh ya Bu. Nah, dan di sini juga ada jumlah kontribusi yang terkumpul, yang itu yaitu sebesar 3.600.000 per tahun. Nah, dan seterusnya Bu hingga akhir. Ini ada jumlah tabaruk yang terkumpul, yaitu di tahun pertama sebesar Rp227.27. Nah, hasil tahun pertama ini didapat dari jumlah kontribusi yang terkumpul dari tahun pertama yang dikalikan dengan dana tabaru yang sebesar 0,49 pada tahapan akhir tahun. Di sini di tahapan ini ada 3 kolom ya Bu. Dari jenjang, ada jatuh tempo, dan manfaat tahapan. Jenjang ini apa? Jenjang ini yaitu masa anak ibu sekolah dari TK, SD, SMP, SMA hingga masuk ke perguruan tinggi. Nah, ini Bu di sini ada manfaat tahapan, di mana ketika anak ibu masuk pendidikan TK, ibu akan mendapatkan dana sebesar Rp3.861.000. Nah, dan seterusnya ketika anak ibu juga masuk ke sekolah SD, akan mendapatkan dana sebesar Rp3.861.000. Masuk SMP, di sini dana yang akan diberikan kepada ibu untuk membiayai anak yaitu sebesar Rp7.722.000. Nah, sedangkan SMA yaitu sebesar Rp11.583.000. Hingga masuk ke perguruan tinggi, dana yang akan diberikan pada anak ibu sebesar Rp38.610.000. Secara keseluruhan, biaya pendidikan anak ibu sebesar Rp65.637.000. Pak, saya ingin bertanya, jikalau saya tidak mencairkan manfaat asuransi ketika TK sampai dengan SMP, apa dana tersebut akan hangus atau akan tetap saya dapatkan di akhir periode tersebut? Iya Bu, tenang aja, dana yang ibu tidak ambil dari TK sampai SD itu tidak akan hilang ataupun hangus. Nah, walaupun ibu mengklaim di SMA, anak ibu akan mendapatkan Rp11.583.000 ditambah dengan dana dari TK sampai SD Bu. Seperti itu. Dan ibu harus ingat di sini total keseluruhan dari TK sampai masuk ke perguruan tinggi itu sebesar Rp65.637.000. Pak, saya ingin bertanya lagi. Jikalau semisal saya mendapatkan musibah seperti meninggal dunia dan pembayaran kontribusi pun terputus, itu anak saya akan tetap mendapatkan manfaat pendidikan dari TK hingga masuk ke perguruan tinggi atau tidak? Itu bagaimana ya Pak? Ya Bu, tenang. Jadi anak ibu ketika ibu mendapat musibah seperti meninggal dunia, anak ibu akan tetap terjamin dan kontribusi pun sudah tidak berjalan karena sudah selesai gitu kan. Nah, dan anak ibu juga terjamin sampai masuk ke perguruan tinggi seperti halnya yang tadi saya sebutkan. Dan misalnya ini Bu, ketika ibu meninggal dunia di tahun ke-6, anak ibu akan mendapatkan beasiswa sebesar Rp372.000. Mendapat beasiswa, keluarga pun akan mendapatkan manfaat asuransi meninggal dunia yaitu sebesar Rp52.811.000 yang diambil dari santunan duka
akumulasi BIP akhir tahun dan jumlah bagi hasil tahun berjalan. Jadi seperti itu. Itu Bu. Nah mungkin Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin cukup dari penjelasan yang tadi Bapak sampaikan, sudah cukup paham dari saya pribadi sendiri. Mungkin Ibu tertarik atau tidak pada produk asuransi pendidikan yang saya rekomendasikan ke Ibu? Mungkin saya pikirkan kembali, tapi jikalau saya tertarik atau ingin mengikuti asuransi pendidikan ini, apakah ada kontak yang bisa saya hubungi? Benar Bu ya. Ibu untuk akun apa? Silakan hubungi saya sini ya Bu. Baik Pak, terima kasih sebelumnya.